warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Putri Wahyuni dari 1PK2 NIM 9620200033. Saya di sini ingin menyampaikan sedikit mengenai manajemen. Kata manajemen atau management dalam bahasa Inggris berasal dari kata Italia, manigeare, yang berarti menangani atau to handle. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui serangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya. Contoh bahwa manajemen merupakan suatu proses mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Yang pertama, planning atau fungsi perencanaan adalah bagaimana perusahaan menetapkan tujuan yang diinginkan dan kemudian menyusun rencana strategi bagaimana cara untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, yang pertama menetapkan arah tujuan dan target bisnis, yang kedua menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut, yang ketiga menentukan sumber daya yang dibutuhkan, dan yang terakhir menetapkan standar kesuksesan dalam upaya mencapai tujuan. Kemudian yang kedua ada organizing atau fungsi pengorganisasian, adalah pengaturan sumber daya manusia dan sumber daya fisik yang dimiliki agar bisa menjalankan rencana-rencana yang sudah diputuskan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Contohnya adalah yang pertama, mengalokasikan sumber daya, menyusun dan menetapkan tugas-tugas, serta menetapkan prosedur yang diperlukan. Yang kedua, menetapkan struktur perusahaan yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang ketiga, yaitu merekrut, menyeleksi, dan melakukan pelatihan, serta pengembangan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga ada directing atau fungsi pengarahan, adalah upaya untuk menciptakan suasana kerja dinamis, sehat, agar kinerjanya lebih efektif dan efisien. Contoh kegiatannya, yang pertama, membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua, memberi tugas serta penjelasan secara rutin tentang pekerjaan. Dan yang terakhir, menjelaskan ke semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada controlling atau fungsi pengendalian dan pengawasan, di mana upaya untuk menilai suatu kinerja yang berpatokan kepada standar yang telah dibuat juga melakukan perbaikan apabila memang dibutuhkan. Kemudian manajemen itu juga dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu manajemen sebagai ilmu, seni, dan juga profesi. Apa sih pengertian dari ketiga manajemen tersebut? Manajemen sebagai ilmu adalah manajemen yang mengajarkan agar kita dapat mengerti tentang kejadian-kejadian dalam bidang manajemen, dapat menerangkan tentang kejadian-kejadian dalam bidang manajemen, dapat meramalkan tentang akan terjadinya suatu dalam bidang manajemen, dapat melakukan pengendalian atau penguasaan apabila terjadi sesuatu dalam bidang manajemen, serta dapat berhasil, sukses, atau dapat memperoleh sesuatu yang akan dicapainya dalam bidang manajemen. Contohnya, adanya kerjasama antara satu dengan yang lain yang bermanfaat bagi semua. Kemudian yang kedua itu ialah manajemen sebagai seni. Berarti bahwa dalam manajemen tersebut unsur-unsur bakat atau pembawaan atau talenta seseorang, artinya dalam manajemen orang dapat mengatur, mengawasi, memimpin organisasi dengan karakter, sikap, dan jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda pada setiap orang. Dan yang terakhir yaitu adalah manajemen sebagai profesi. Ialah manajemen yang semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas, seperti kegiatan manajemen mulai dari perusahaan, organisasi, dan bentuk dirinya sendiri, baik sebagai kepala instansi perusahaan, organisasi, dan lain sebagainya. Tujuan manajemen dalam suatu organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan sosial manajemen adalah agar organisasi atau perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap keutuhan dan tantangan masyarakat dengan meminimalkan dampak negatifnya. Yang kedua, tujuan organisasi atau tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang ketiga, tujuan fungsional adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian yang terakhir adalah tujuan individual
adalah tujuan pribadi dari tiap anggota, organisasi, atau perusahaan yang hendak mencapai melalui aktivitasnya dalam organisasi. Unsur-unsur dasar dalam organisasi tersebut ialah yang ada 4. Jadi yang pertama adalah harus ada wadah atau tempatnya untuk bekerja sama. Yang kedua harus ada orang-orang yang bekerja sama. Yang ketiga kedudukan dan tugas masing-masing orang harus jelas. Dan yang terakhir harus ada tujuan bersama yang mau dicapai. Kemudian, sebagai seorang manajer, kita juga harus memiliki 3 keterampilan dasar. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Yang kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Dan yang terakhir, keterampilan teknis atau technical skill. Yang pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill ialah keterampilan seorang manajer dalam konsep pemikiran, ide, gagasan yang sangat berguna bagi penyusunan rencana dan pemecahan masalah nanti. Keterampilan ini meliputi pemahaman tentang hubungan antar institusi, industri, dan masyarakat, serta pemahaman tentang pengaruh faktor-faktor politik, sosial, dan kondisi ekonomi suatu negara terhadap bisnis perusahaannya. Dengan pemahaman-pemahaman tersebut, seorang manajer tingkat tinggi atau top management dapat memahami kondisi bisnis secara keseluruhan dan mengambil tindakan yang tepat untuk kesuksesan organisasinya. Yang kedua, keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan teknis ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya, menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, akuntansi, dan lain-lain. Contohnya, keterampilan teknis yang harus dikuasai seorang karyawan akuntansi adalah mampu membuat jurnal, laporan laba rugi, neraca, dan sebagainya. Kemudian, keterampilan terakhir adalah keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Adalah kemampuan seorang manajer untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena dengan komunikasi dan interaksi yang baik dengan orang lain, maka akan membawa dampak baik juga bagi manajer tersebut. Contohnya, para manajer dapat menjadi pemimpin yang memotivasi karyawannya untuk mendapatkan prestasi kerja yang lebih baik. Selain itu, para manajer juga harus dapat memanfaatkan potensi karyawannya secara efektif di perusahaan. Kenapa sih selain harus memiliki keterampilan dasar di atas seorang manajer, juga perlu memiliki keterampilan manajemen waktu dan keterampilan membuat keputusan? Karena keterampilan manajemen waktu merupakan keterampilan yang merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana, dan kemampuan membuat keputusan adalah hal yang paling utama bagi seorang manajer, terutama bagi kelompok manajer atas atau top manajer yang berguna untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam teman-teman, itu adalah sedikit penjelasan mengenai manajemen dan manajer dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.